nama saya Afni Fadilah Putri. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian pengaruh gaya belajar online terhadap siswa sekolah dasar Al-Wasiyah, Bekasi. Bab 1 itu pendahuluan dan latar belakang penelitian. Di era pandemi ini, sistem pendidikan di Indonesia dirubah total karena keadaan pandemi ya. Dengan perubahannya ini jadinya semua itu berbasis online atau e-learning. Sistem belajar online ini pun mempengaruhi gaya belajar mereka. Yang biasanya mereka lakukan ketika di sekolah itu berbeda dengan mereka belajar saat berada di rumah gitu kan. Jadi sistem belajar berbasis online ini memang ditujukan untuk mempermudah para siswa dalam belajar karena tidak perlu datang ke sekolah. Lalu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah sistem belajar berbasis online ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Dari hal tersebut muncullah sebuah pengaruh yang dialami oleh para siswa dalam melaksanakannya. Nah, rumusan masalahnya ini sistem belajar online yang memiliki kelebihan dan kekurangan, peran pemerintah dalam mengatasi kekurangan sistem belajar online ini, serta pengaruh gaya belajar online terhadap siswa. Tujuan penelitian ini mengetahui seberapa pengaruh dari sistem belajar online terhadap siswa, juga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem belajar online ini, dan mengetahui dampak dari sistem belajar online ini terhadap siswa. Manfaat penelitian ini, satu manfaat akademik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para stakeholder dunia pendidikan. Stakeholder yang dimaksud yaitu para siswa, para orang tua, dan para tenaga pengajar pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan bagi pihak terkait, terutama stakeholder pendidikan, dapat mengambil makna yang terkandung dalam penelitian ini. Bab 2 yaitu kajian hipotesis, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian pustaka ini jurnal yang ditulis oleh Dasron Hidayat dan Nur Rida yang berjudul Pengalaman Komunikasi Siswa Melakukan Kelas Online Selama Pandemi COVID-19, dan jurnal ini ditulis di Bandung pada tahun 2020. Berikut rangkuman hasil data yang didapat oleh peneliti. 1. Para siswa sepakat bahwa kegiatan pembelajaran secara online jauh lebih rumit dibanding kelas tatap muka. Yang kedua, adanya perbedaan persepsi tentang perasaan nyaman dan tidak nyaman selama mengikuti kelas online. Yang ketiga, adanya kelebihan dan kekurangan yang didapat dari kelas online ini. Lalu ada kerangka pemikiran. Yang pertama, Green Theory. Sistem belajar online adalah sebuah sistem belajar yang direncanakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sistem belajar online memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Pengaruh dari sistem belajar online ini dirasakan oleh para siswa. Sebagian para siswa menyukai sistem belajar ini dan sebagian mengeluhkan dengan adanya sistem ini. Lalu middle theory, adanya pandemi COVID-19 yang dimana sistem belajar online ini muncul, adanya sistem belajar baru yang dihadapi dan siswa pun harus beradaptasi. Yang ketiga, adanya keresahan di masyarakat mengenai dampak dari sistem belajar ini. Applied theory, sistem belajar online ketika di sekolah maupun di rumah juga terdapat pengaruh yang dirasakan oleh para siswa. Hipotesis ini HO tidak terdapat pengaruh antara sistem belajar online terhadap gaya belajar siswa SD Al-Wasiyah. HI-nya terdapat pengaruh antara sistem belajar online terhadap gaya belajar siswa SD Al-Wasiyah. Bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem belajar online dan pengaruh terhadap gaya belajar para siswa ialah menggunakan metode penelitian deskriptif. Jelas penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif dan empiris, yang artinya metode penelitian ini berfungsi untuk mencari detail tentang permasalahan tersebut dan pengamatan yang dilakukan oleh alat indera manusia. Di sini ada operasional variabelnya, bisa dilihat sendiri. Lalu lanjut ke sumber data dan penentuannya. Sumber data primer dan sekunder, populasi dan teknik samping, teknik penskoran dan transformasi data, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data, rancangan analisis uji hipotesis, dan lokasi awal waktu penelitian.
Lanjut ada uji analisis generasi linear. Bisa dilihat jumlah responden. Jumlah responden mengisi survei melalui penyebaran kuesioner sebanyak 15 orang terdiri dari para orang tua siswa. Lalu ada validitas dan reliabilitas. Ada hasil regresi sederhana. Hasil uji hipotesis bersama regresi dan keberhasilan bersama regresi. Nilai determinasi. Kesimpulannya yaitu hasil survei dengan cara penyebaran kuesioner kepada para orang tua siswa kelas 5 SD Al-Wasiyah, maka didapati sebuah hasil yang terdapat sebuah pengaruh sistem belajar online terhadap gaya belajar pada siswa. Sistem belajar online memang memiliki kelebihan dan kekurangan yang kita rasakan, namun kita juga tidak boleh ragu pada sistem ini karena kita harus menghargai dan mendukung setiap sistem pembelajaran yang ada. Sarannya dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang peneliti, maka sebab itu diharapkan terdapat penelitian lain yang membahas mengenai permasalahan ini lebih lanjut dari pandangan serta perspektif yang berbeda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Afni Fadila Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.